Halo sahabat Premier, ketemu lagi dengan saya Dr. Ajiantoro, spesialis ortopedi, ahli tulang belakang dari Rumah Sakit Premier Bintaro. Saat ini kita ada di Spine Corner Premier Bintaro dan membahas topik mengenai saraf kejepit. Sebelumnya sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ini yang kita lempar ya dari Instagram dari Premier Bintaro, dan di sini saya mengambil 3 pertanyaan yang akan saya jawab untuk hari ini. Yang pertama dari Ibu Fatin Zahro, pertanyaannya mengenai bagaimana sih gejala dan tanda saraf kejepit. Oke, untuk Ibu Fatin ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saraf kejepit sendiri di tulang belakang itu bisa mengenai berbagai area. Jadi saya harus jelaskan di sini ada area servikal atau leher, ada area torakal, ada area lumbal atau punggung bagian bawah. Di mana persentase terbanyak atau tersering adalah saraf kejepit di daerah lumbal dan servikal. Nah, bagaimana tanda-tandanya? Tanda-tanda saraf kejepit yang pertama jelas adalah nyeri. Nyeri ini bisa berkaitan dengan gerakan, bisa tidak berkaitan dengan gerakan, atau dalam waktu istirahat pun bisa terjadi. Nyerinya sendiri biasanya bersifat radikuler atau menyebar. Bisa ke salah satu kaki, kedua kaki, atau bila pada di area leher bisa ke satu tangan atau kedua tangan. Dan nyerinya bisa disertai adanya rasa gangguan seperti kesemutan, kebas, ataupun baal. Dan yang terakhir biasanya gejala saraf kejepit yang sudah lama yang dibiarkan saja bisa menyebabkan kelemahan pada anggota gerak. Contohnya, pada saat pasien itu berdiri lama atau berjalan, kedua kakinya lama-kelamaan terasa berat dan dia membutuhkan istirahat atau duduk dulu. Nah, ini kita sebut gejala disebut claudicatio intermittent. Nah, sehingga menyebabkan gangguan dan aktivitas dalam melakukan gerakan dan juga keseharian menjadi terganggu. Kira-kira itulah tanda-tanda saraf kejepit yang bisa saya jelaskan. Oke, untuk pertanyaan kedua, saya lihat di sini dari Ibu Tuti ya, dari Jakarta Selatan. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Pertanyaannya adalah faktor apa yang menyebabkan saraf terjepit? Ya, kira-kira faktor-faktor atau apa saja yang mengalami penjepitan saraf tulang belakang. Secara umum saya bagi menjadi 3. Yang pertama adalah bantalan yang menonjol atau hernia nucleus pulposus. Yang kedua adalah tulang belakang yang mengalami pergeseran. Yang ketiga adalah bantalan yang menipis atau kita sebut degenerative disc disease. Yang pertama saya jelaskan, nah ini contohnya adalah HNP. Adanya herniasi dari bantalan tulang belakang yang menonjol ke saraf. Terjadi penekanan saraf akibat bantalannya menonjol, lemah yang menyebabkan rasa nyeri atau kita sebut radicular pain, nyeri yang menjalar. Biasanya bisa terjadi pada area tulang leher ataupun tulang lumbal. Jadi punggung bagian bawah, sehingga rasa nyeri itu bisa menjalar ke tangan ataupun ke kaki. Biasanya bantalan yang menonjol atau HNP ini bisa terjadi di berbagai usia, remaja, dewasa, ataupun para senior ya, usia lansia. Hal itu disebabkan banyak faktor. Pernah jatuh, bantalannya mengalami kelemahan ya karena seringnya melakukan aktivitas membungkuk, jongkok ataupun mengangkat berat. Sehingga problem HNP ini menjadi salah satu ya momok yang biasanya dihadapi oleh para pekerja, sehingga menyebabkan angka kesakitan atau produktivitas kerja yang menurun. Yang kedua adalah tulang yang bergeser. Ini saya contohkan tulang yang normal ya. Tulang ini bisa mengalami pergeseran seperti ini. Nah, satu dan tulang level vertebra yang lain mengalami pergeseran, menyebabkan saraf yang ada di bagian belakangnya ini mengalami jepitan. Nah, tulang belakang yang bergeser ini juga biasanya disebabkan karena faktor usia ya, ataupun adanya riwayat jatuh atau post traumatik. Yang terakhir adalah bantalan yang menipis. Seperti ini, contohnya normalnya bantalan ini membentuk celah ya di antara kedua tulang. Seperti ini ya, karena dia membatasi tulang tersebut melakukan gerakan. Nah, ketika terjadi penipisan bantalan seperti ini, tulang dan tulang akan mengalami pergesekan. Sehingga di bagian belakang saraf pun akan terjepit karena tinggi bantalan ini akan menurun. Dan saraf kejepit ini identik dengan proses penuaan, ditandai juga
sama dengan keluhan nyeri yang menjalar atau radicular pain, bahkan bisa menyebabkan kelemahan saat pasien itu melakukan aktivitas seperti berdiri atau berjalan. Kira-kira itu adalah penyebab-penyebab atau faktor-faktor yang menyebabkan saraf kejepit. Oke, pertanyaan yang ketiga ya. Dari teman-teman sahabat Premier, ini saya ambil dari Ibu Deni Mercy ya. Menanyakan mengenai bagaimana penanganan dan metode-metode yang terbaru untuk masalah saraf kejepit. Oke, saat ini untuk penanganan atau metode saraf kejepit disesuaikan dengan apa problemnya. Ya, apakah itu yang tadi saya jelaskan adalah HNP, bantalan yang mengalami penonjolan, bantalan yang mengalami penipisan, ataupun adanya tulang bergeser. Pada intinya adalah ketika saraf itu mengalami penjepitan, berarti saraf itu harus dibebaskan atau yang kita sebut dekompresi. Teknik-teknik dekompresi yang saat ini bisa dilakukan antara lain dengan metode-metode terbaru adalah endoskopi, salah satunya. Dalam sisi operatif dengan luka yang kecil menggunakan lensa, sayatan kurang lebih 1 cm, dekompresi saraf atau pembebasan saraf itu bisa dilakukan. Sehingga dengan sayatan yang minimal, menggunakan lensa, resiko-resiko seperti perdarahan, resiko infeksi, dan juga nyeri pasca tindakan endoskopi tersebut dapat ringan. Dan pasien dapat beraktivitas lebih cepat, lebih baik, sehingga produktivitasnya juga akan meningkat. Yang kedua adalah adanya problem-problem pada bantalan. Nah ini contohnya yaitu bantalannya mengalami penipisan. Artinya kita harus mengembalikan tinggi bantalan tersebut. Nah salah satunya bisa kita lakukan yaitu dengan penggantian bantalan. Ya, prosedur-prosedur seperti yang kita kenal sebagai anterior prosedur dari dinding perut bagian depan untuk mengganti bantalan tersebut sehingga tinggi bantalan akan kembali dan juga celah dari saraf yang mengalami penjempitan tersebut akan kembali lagi sehingga saraf kejepit itu terhindar. Yang terakhir adalah kasus-kasus juga yang dengan tulang bergeser atau adanya gangguan struktur anatomi dari tulang belakang. Di sini kita bisa juga melakukan tindakan yang terbaru adalah pemasangan implan pedicle screw. Ya, metode tersebut bisa dilakukan dengan minimal invasif, bahkan saat ini di Rumah Sakit Premier Bintaro terdapat robotik navigasi. Nah, jadi pemasangan implan atau pemasangan pen tersebut dapat dinavigasikan dengan menggunakan alat robotik sehingga menghasilkan akurasi mencapai 99%. Yang paling penting adalah dengan robotik surgery tersebut tingkat akurasinya sangat tinggi. Yang kedua, resiko perdarahan pasien juga dapat kita minimalisir, dan yang terakhir adalah kenyamanan untuk pasien dan juga operator sehingga tata laksana pasien sendiri atau pengobatan saraf kejepit ini sendiri dapat sangat aman dan dilakukan dengan baik. Kira-kira itu jawaban-jawaban saya mengenai topik saraf kejepit kali ini. Mungkin kita akan ketemu lagi di Spine Corner selanjutnya. Terima kasih.